Oke, ketemu lagi sama gua akan lanjutin yang kemarin. Mudah-mudahan ini episode yang terakhir. Episode jelasin tentang sedikit tentang kripto, tentang aset digital dan blockchain. Jadi poinnya kemarin gue udah jelasin bahwa cuma ada di dunia ini, awalnya cuma ada dua di dunia ini, yaitu pasar falas yang bisa dibuat transaksi eh, digital. Yang satu lagi adalah saham. Gue udah jelasin perbedaannya. Kalau saham, kalau ditanya andaikan gue punya duit buat investasi, gue pilih saham. Walaupun kalau ditanya andaikan gue punya duit, gue gue belum tentu pilih saham, tapi gue beli perusahaan, gue gedein lalu gue jual di bursa. Tapi andaikan duit gue terbatas atau gue lagi nggak pengen repot, ya mungkin gue hanya 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 ngambil sedikit atau pilih diam, seperti Warren Buffett dan tokoh lainnya, biar orang yang jalanin. uh, tapi yang gue beli adalah perusahaan. Gue nggak pernah pengen beli falas. Alasannya kemarin udah gue jelasin. Kalau saham itu ada komisaris, ada direksi. Komisarisnya kalau misalnya harga sahamnya anjlok, komisarisnya pasti pasti turut campur. Pasti ada RPSLB luar biasa, contoh kayak Garuda kemarin. Walaupun sebagian masih milik pemerintah, tapi sebagian sudah mulai punya swasta. Kalau dia saham, si komisaris bisa mengangkat dan memecat direksi. Selain mengawasi, dia bisa mengangkat dan memecat direksi. Sementara falas tidak bisa. Kelemahan falas adalah tidak satupun presiden setahu gua, tidak satupun presiden di dunia ini yang bisa dipecat gitu. Sehingga tak kala terjadi likuiditas, yang bukan likuiditas ya, terjadi perubahan tiba-tiba kayak 98, nggak ada yang bisa dilakuin selain terjadi chaos kayak 98. Jadi ada kerusuhan di mana-mana dan lain sebagainya. Dolar dari 2000 hingga 20.000, nggak ada yang bisa ngotak-atik gitu. Karena presiden nggak mungkin diganti, presiden nggak mungkin dicopot gitu, kecuali terjadi huru hara. Artinya eh, kalau pola yang baiknya dipegang orang adalah control what you can control. Kalau falas lu nggak bisa, sebenarnya dua-duanya lu nggak bisa kontrol dua-duanya karena lu bukan mayoritas kalau di saham. Begitu juga di falas. Apalagi di falas gitu ya, falas lu nggak bisa kontrol sama sekali, lu nggak bisa kontrol satupun. Dan begitu terjadi kendala, ya lu nggak bisa apa ya lu ada di dalam kontrol orang gitu. Nah, apa hubungannya dengan kripto? Kripto itu, kita bicara dari sisi bisnisnya, dari sisi akuntansi yang kemarin. Kripto itu menurut gua seperti, mau dilihat dari sisi mana ya, kalau di sisi end user seperti produk akhir yang lebih mirip ke falas, tapi agak lucu sih. Tadi gue sempat baca-baca dikit ya sebelum gue bikin video ini. Ada yang namanya ICO, Initial Coin Offering. Jadi Initial Coin Offering itu idenya adalah saat lu punya perusahaan, ya entah itu startup, entah itu UKM, ya kan, lu pengen go public, meraup dana dari luar, tapi lu nggak tahu jalannya untuk IPO, tidak bisa memenuhi syarat IPO. Keluarlah yang namanya Initial Coin Offering. Nah, Initial Coin Offering itu seperti crowdfunding atau pengumpulan dana dari masyarakat dengan menerbitkan koin. Contohnya misalnya Dani Coin gitu, atau 1000 roti coin gitu ya, misalnya gue bikin koin itu. Nah, underlyingnya adalah usaha itu sendiri gitu. Ini logika dasarnya gitu. Cuma yang jadi aneh adalah, aneh tak kalah si koin ini bisa diperjualbelikan seperti mata uang gitu. Sementara saham dan uang itu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Lu beli saham gitu ya, nggak bisa lu tuker terus lu pakai buat jajan gitu, nggak bisa. Dia harus konversi dulu, lu jual, sell, ya kan, jadi duit, jadi rupiah, baru lu bisa jajan gitu. Atau lu jadi dolar, baru lu bisa jajan gitu. Ini kripto agak lucu juga.
lu ngumpulin duit dari publik untuk membuat sebuah usaha, tapi yang dibagi bukan dalam bentuk saham gitu, baginya dalam bentuk koin yang jadi gimana ya, jadi kayak dua kaki gitu. Setengah berlaku seperti falas yang bisa ditukarkan, setengah berlaku seperti saham waktu pengumpulan dana di masyarakat. Tapi lepas apapun itu, intinya adalah kripto adalah saat gua mau cari dana ya, ini lepas dari apapun mata uang ya, saat gue mau mengumpulkan dana dari masyarakat untuk usaha gue nih, kalau bicaranya initial coin offering untuk usaha gue, dan gue nggak bisa IPO dengan melepas saham, maka alternatifnya adalah ICO, initial coin offering. Jadi ini alternatif lain untuk mengumpulkan dana selain crowdfunding. Sebentar. Oke. Nah, apa bedanya saham, falas, dan si aset digital baru nih? Kalau saham ada usahanya, ada komisaris dan ada direksi. Komisaris sebagai perwakilan dari pemegang saham, sementara si si direksi adalah orang yang menjalankan si perusahaan. Nah, kalau falas itu negara, jadi mata uang gitu. Nah, keduanya ada underlying asetnya gitu. Jadi kalau mata uang itu kan kita larinya ke bank sentral. Jadi balik ke sejarah uangnya dulu. Uang itu dipercaya masyarakat. Ya. Konon sejarahnya, kalau mau cari-cari lagi lebih jauh silahkan. Gue cuma bahas singkat. Itu ada emas yang disimpan di dalam bank sentral. Nah, artinya begitu terjadi kenaikan nilai mata uang, penurunan nilai mata uang, inflasi atau deflasi, jadi misalnya 2000 ke 20.000 atau sebaliknya dari 20.000 turun ke 2000, entah dengan tapering dan lain sebagainya, dan cara yang lain sebagainya, setidaknya ada backbone di belakangnya, ada yang melindungi gitu. Kalau uang jatuhnya negara, ya misalnya naiknya nggak kira-kira, banyak yang rugi dan lain sebagainya, walaupun presiden yang nggak bisa dipecat, ada kemungkinan terjadi ras itu jadi kerusuhan dan lain sebagainya, karena presiden sebuah negara di negara tersebut dianggap nggak bisa ngontrol ekonominya. Kalau saham ada komisaris dan ada direksi. Komisaris selama dia berjalan normal, komisaris berfungsi sebagai pengawas, lalu dia bisa mengangkat dan memecat direksi, tak kalah harga sahamnya anjlok tiba-tiba gitu. Terus yang satu lagi, sementara si koin ini underlying asetnya apa gitu. Yang jadi berbahaya itu menurut gua lepas orang suka atau nggak suka, ini menurut gua, lah ini yang di belakang layarnya si uang ini siapa gitu. Ini kan hanya komputer gitu. Nah, kalau nggak ada satupun yang bertanggung jawab, kalau tiba-tiba, ya maaf gitu kan, gue bilang kemarin gue setengah orang teknis. Jadi gue di dunia teknis gue belajar di 3, satu teknik industri, satu teknik sipil, yang satu lagi komputer. Jadi gue pelajari 3 teknik. Nah, kalau di ekonomi gue belajarnya marketing. Kebetulan sekarang yang paling baru, yang belum lama ini, ya gue belajar tentang akuntansi, HRD, hampir semua. Karena kalau lu usaha, hampir semua bagian lu harus ngerti secara tidak langsung. Apalagi kalau udah ngurusin banyak orang gitu, banyak karyawan. Nah, artinya gini, kita bicara dari resikonya. Begitu saham anjlok, komisaris panggil direksi. Lu bisa benerin nggak? Kalau nggak bisa, gue ganti. Nah, kurs atau mata uang juga sama. Wah, ini naik nggak kira-kira? Dipaksa atau terpaksa terjadi ras atau enggak? Nah, kalau misalnya koin-koin ini, kalau nggak ada underlying asetnya,
Lah siapa yang mau tanggung jawab kalau misalnya duitnya hilang? Itu sih resiko yang gue lihat gitu. Coba cari berita tentang initial coin offering gitu. Kan tujuan initial coin offering itu salah satunya adalah gue mau dapat uang dengan menerbitkan, dengan barter sebuah koin gitu. Nah sekarang usahanya jelas nggak gitu. Nah kalau dia tidak ada regulator di situnya ya. Contoh misalnya kalau di Indonesia ada BEJ gitu ya, kalau di Amerika ada SEC namanya, lo bisa tulis di internet sec.gov, itu punya Amerika. Nah kalau dia tidak diatur, siapa yang memastikan bahwa usaha ini valid? Kalau cuman prospek, valuasi dan sebagainya, itu semua orang bisa bikin gitu. Nah itu aja sih. Jadi menurut gua resikonya terlalu tinggi gitu. Ya balik lagi tadi ke dunia teknik, ini cuman ya lu mau suka mau enggak, ini cuma apa ya, cuma sebuah aplikasi ya yang dibuat oleh seseorang dan dipercaya banyak orang, itu aja sih, nggak lebih dari itu gua. Nah kalau mau sederhana apa itu kita sebut lah, misalnya salah satu mata uang koinnya gitu, apalah, itu nggak lebih seperti kalau zaman kita kecil tuh kayak gambaran gitu. Gue main gambaran, gue menang terus, gue punya lebih banyak, orang lain misalnya berani bayar satu gepok 50 rupiah, kalau sekarang mungkin 50 ribu misalnya, atau 5.000 perak gitu, sama kayak gitu. Atau kayak di game gitu kan, gue pengen beli senjata gitu kan, dia tuker misalnya, ada yang tukernya dengan berlian dan lain sebagainya, atau kayak voucher gitu. Nah, cuma ini masif gitu, publikasinya bagus gitu kan, sehingga mulai banyak, bukan banyak sih, beberapa menerima si koin ini gitu. Cuma manfaatnya apa kan kita belum tahu gitu, dan belum apa, lu misalnya khususnya di Indonesia lah ya, kita bicara kalau short term dan itu keuntungan hanya buat diri lu sendiri. Tapi kalau mau buat massal kan, apa iya lu mau beli nasi uduk atau lu mau beli roti di 1.000 roti, ini gue pakainya koin. Nah sampai sekarang belum diterima gitu. Kalau lu pakainya duit masih oke gitu. Terus lu beli koin juga sebagian ya sama seperti main game lah, lu beli harus pakai duit sendiri gitu. Jadi ada konversi dari uang ke si koin itu sendiri gitu. Lepas nanti ada yang dapat duit dari fee karena nambang, itu lain cerita. Tapi ada orang yang harus menaruh uangnya dulu di situ gitu. Balik lagi, gue lebih ngelihat tadi dari sisi risikonya kan, kalau saham masih ada komisaris, masih ada direksi yang jalanin, usahanya ada, walaupun banyak juga yang tidak, antara harga saham dan nilai sahamnya itu tidak berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Contoh kayak WhatsApp kemarin, contoh kayak GameStop kemarin. Yang satu lagi adalah falas gitu. Falas kalau ada macam-macam ya, walaupun presiden tidak bisa dicopot, tidak bisa diganti karena nggak ada komisarisnya untuk presiden gitu, nggak ada di atasnya presiden lagi, tapi masyarakat punya potensi untuk yang aneh-aneh gitu, sehingga kayak 98 akhirnya dengan berat hati Soeharto harus turun gitu. Nah kalau koin ini, siapa yang mau tanggung jawab gitu kalau ada apa-apa gitu. Itu sih, sekian dari gua. Kalau lu mau main di situ, tolong lu pertimbangin baik-baik. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.